wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'da. Para ikhwas yang muliakan, eh, insya Allah Anda melanjutkan materi kita sebelumnya ya tentang 8M pilar kuat pilar kuat mengimani Al-Qur'an. 8M pilar kuat mengimani Al-Qur'an. Yang awalnya berpangkal dari hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum. Ya. Beberapa kaum diangkat martabatnya oleh Allah di Al-Quran. Dan sebaliknya, wa yadau bi akharin, akan merendahkan dengannya sebagian yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengimani Al-Quran. Kata Allah di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang mereka itu mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ujungnya kata Allah wa ulaika humul muflihun. Ini dia. Dan mereka itu sungguh adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung karena diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara bentuknya adalah dengan cara mengimani Al-Qur'an. Nah, yang kita menyebutkan ya, kurang lebih ada 8M. 8M pilar kuat ya. Pilar kuat hal-hal yang harus ada dalam diri kita, semoga dengannya kita dikatakan sebagai orang-orang yang mengimani Al-Qur'an. Mengimani Al-Qur'an. Dari mempelajari Al-Quran, ya. Kemudian dari membenarkan Al-Quran, ya. Kemudian mempelajari Al-Quran. Ya. Hari ini sekalian kita masuk kepada poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Ya. Nanti apa goalnya? Ya? Apa goalnya orang itu belajar Al-Quran? Adalah bisa mentadaburi Al-Quran. Bisa mentadaburi Al-Quran. Jadi dia belajar baca Al-Quran. Goalnya apa? Ketika dia baca, dia bisa tadabur. Ketika dia dengarkan, dia bisa tadabur. Ketika dia menghafal, dia bisa tadabur. Ya. Makanya apa? Ada fase mempelajari. Mempelajari Al-Quran. Belajar tadabur. Agar apa nantinya prakteknya? Ketika dia baca, dia dengarkan, dia hafal. Dalam posisi yang ketiga, bisa mentadaburi Al-Quran. Terus kalian, Masya Allah. Ini posisi sangat penting sekali. Menjadi pribadi yang bisa mentadabur Al-Quran dalam setiap tindakan kita berkaitan dengan Al-Quran. Apa kita baca, kita dengarkan, kita hafalkan, ya. Dalam posisi kita bisa mentadabur Al-Quran. Dan tentu ini, ya, lewat fase kita belajar. Kita belajar agar bisa mentadabur Al-Quran ke depan. Karena itulah diantara kunci utama agar kita ini bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan, manfaat, ya, yang begitu banyak dari ini Al-Quran. Masya Allah. Nah, ini harus sebutkan dalilnya. Ya, kita sudah sering tahu ya. Di surat Shad ayat yang ke-29. Coba ikhwan buka. Ya. Surat Shad ayat yang ke-29. Bisa dibaca Ustaz Asri? Ayat 29 Ustaz ya. Ayat Sot. 29. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Maknanya ووهبنا cukup.
Eh, Nah, maknanya Ustaz dibaca. ayat ya, Bismillah. artinya ya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Masya Allah. Ini ayat ya cukup pendek ya, cuma satu baris ini sebenarnya, satu baris. Tapi isinya banyak banget. Masya Allah, banyak-banyak. Yang pertama, mengabarkan tentang kitabun, tentang kitab Al-Quran ini. Kitab yang anzalnahu, kami Allah telah menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti apa? Dia dari Allah, ya, dan kepada pribadi yang terbaik, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kitab yang mubarakun. Allahu Akbar. Itu mubarak adalah isim maf'ul kan? Ya, kata pasif dia kata barokah. Barokah, mubarak artinya yang diberkahi, yang dipenuhi dengan keberkahan. Apa itu barokah? Kan? Apa itu barokah Ustaz Asri? Pengertian barokah bahasa Indonesianya kan berkah. Berkah Ustaz. Nah, Apa maksudnya itu? Kata-kata berkah, barokah. berkah Ustaz, bahasa Indonesia Ustaz. Ya, Artinya iya bertumbuh, maksudnya apa itu? Berkah. bertumbuh Ustaz. Tumbuh ya artinya bertambah Ustaz. Ya, dua saat itu kan. Barokah adalah apa? Subutul khair wa ziyadatuh. Pertama, Pak, Benar. subut. Ada maksud itu? Sabata. Selalu adanya dengan kokoh. Kan sabata. Selalu adanya dengan kokoh kebaikan padanya. Yang kedua adalah waziyadatu. Selalu bertambah itu kebaikan. Bukannya berkurang, tapi selalu bertambah itu kebaikan. Masya Allah. Allah katakan ini Al-Quran adalah kitab yang mubarak. Yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah. Berarti banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Masya Allah. Dan tidak akan ada habis-habisnya itu. Tapi ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar orang bisa mendapat keberkahannya? Langsung disebutkan caranya itu. Ya betul orang baca, ya betul orang hafal, ya betul orang dengarkan. Tapi tidak sampai di situ. Ya. Tapi baca, dengar, hafal dalam posisi dia dabaru ayatihi. Ya. Mereka bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Masya Allah. Tadabur sekalian. Kalau bahasa terjemah itu kan menghayati. Coba apa arti itu menghayati? Ya. Hayat kan apa? Hidup kan? Menghayati hidup apa? Membuat hidup semakin hidup. Kira-kira begitu. Jadi kalau bahasa kita kan ya, bisa menghayati ayat-ayatnya. Artinya apa? Itu ayat asalnya di luar, tapi menghayati apa? Dimasukkan ke dalam diri kita. Ya, dalam diri kita, masuk dalam hati kita sebagai pimpinan badan. Hmm. Meresapi, menjiwai, menghayati itu seperti itu. Artinya apa? Mereka bisa memahaminya dengan dalam. Dengan dalam itu. Itu kata tadabbur kan dari kata dubur, bagian belakang sesuatu. Artinya bukan cuma sekedar memahami kulit-kulitnya saja, itu depannya saja. Tapi memahami Al-Quran sampai ke dalam-dalamnya. Yu'minuna bil ghaibi, yuqimuna sholat, yunfikun, wa mimma rozaqna yunfikun. Ya. Jadi bukan cuma sekedar paham, mereka mengimani, mereka mendirikan sholat, mereka berinfak. Tidak. Tapi sampai tahu bagaimana itu mempraktikkan ayat tersebut. Itu mana tanda tuh, paham dengan dalam. Jadi memang harus ngerti sekalian. Harus ngerti ya.
Sampai apa? Semakin dalam, semakin luas, Masya Allah. Ngerti arti perkataannya. Apa itu yu'minun itu? Apa itu iman? Apa itu yukimun? Ya, asal katanya. Apa itu infak? Itu pasti beda dengan orang yang cuma sekedar baca Quran terjemahan. Karena setiap kata yang Allah pilih itu, Masya Allah, mengandung kekuatan. Ya, mengandung kekuatan. Dan kalau orang sudah belajar lebih dalam, maka insya Allah fahamnya pun akan lebih dalam itu. Itu tataran pemikiran itu di kepala itu posisinya, ya, di kepala. Sahabat dari orang-orang yang punya akal sehat awalnya, tapi nanti turun ke hati, turun ke hati. Ah, itulah tadabbur sekalian. Itulah tadabbur. Dipahami dengan kepalanya, ya, lalu turun sampai ke hatinya. Orang nggak bisa tadabbur, orang nggak bisa tadabbur kalau nggak ngerti itu. Dan kalau orang itu mau mengerti, ada kerjaan akal, memikirkannya, kan, eh, memahaminya itu kan kerja akal sebenarnya. Tapi kalau sampai tadabur, dia harus turun sampai ke hati. Turun sampai ke hati. Itu pengertian apa? Tadabur. Kan? Oh, ternyata isinya ini. Ya, kan. Dan selanjutnya yang ketiga, ya. Setelah tadabur sekalian, karena dia paham dengan dalam, maka berpindah pada fase waliyatazakkara ulul albab. Kata Allah, lalu kemudian orang-orang yang ulul albab, yang berakal sehat, yang punya akal sehat itu, kemudian bisa yatazakkar, bisa mengambil pelajaran daripada dalam bentuk mempraktekannya, dalam bentuk mempraktekannya sekalian. Praktek ya ayat tentang ayat sehingga menjadi ayat yang terbaik. Praktek ayat tentang pemimpin sehingga menjadi pemimpin yang terbaik. Ya, praktek ya, ya. Praktek sebagai seorang anak agar menjadi anak yang terbaik. Praktek sebagai seorang suami agar menjadi suami yang terbaik. Masya Allah. Ya, kan arahnya ke situ para sekalian ini. Jadi yang punya rasa itu bukan sekedar pintar biasa, tapi bisa memindahkan ilmu yang sudah difahami itu menjadi sebuah amalan. Menjadi sebuah amalan. Itulah makna waliyatazakkara ulul albab. Bisa mengambil pelajaran daripadanya untuk kemudian dipraktekkan. Masya Allah. Kira-kira itulah ya yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kepadanya ilmu Al-Quran. Beliau mentadaburinya. Lalu beliau pindahkan dalam bentuk mengamalkannya. Ya, dalam bentuk mengamalkannya. Coba lihat. Ketika sebagian sahabat itu datang ke rumahnya Nabi. Ya, ya. Tapi nggak jumpa Nabi. Awalnya mau ketemu sama Nabi, tapi nggak jumpa. Jumpanya siapa? Istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa jadinya? Mereka nanya, wahai Aisyah, tolong bantu kami, ya, sampaikan kepada kami apa itu kebiasaannya Nabi, apa kebiasaan Nabi. Kami mau tahu itu, agar kami apa dapatkan ilmunya, lalu kami kemudian bisa mengamalkannya. Sekalian. Maka Aisyah tidak langsung menjelaskan, Nabi itu kalau pagi begini, kalau siang begini, kalau sore begini, di rumah begini. Enggak begitu dia. Tapi Aisyah baik bertanya, Ataqra'ul Quran? Ataqra'ul Quran? Ah, apakah kamu baca Quran? Naam ya, baca Quran. Kalau begitu, kata beliau, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Kalau begitu, itulah ahlaknya Rasulullah. Ya, karena khuluquhul ahlaknya itu ya adalah Al-Quran. Al-Quran yang dibaca, lalu difahami dengan baik tadabbur, lalu kemudian menjadi akhlak ikhsan. Khuluq. Itu khuluq Ustaz, kesankan itu satu kata dengan apa? Dengan khulqun. Satu kata dengan makhluk. Dari kata kholaqa. Kira-kira apa? Gitu. Ada sesuatu yang apa yang melekat akhirnya itu melekat dalam tubuh setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Itu menyatu dalam tubuh kita, menyatu dalam tubuh setiap makhluk. Ya, kayak itu kita paham ya kata apa? Kata hul gitu. Artinya dia, masya Allah, itu kokoh kuat dalam diri setiap pribadi, nempel dengan setiap pribadi kita sebagai makhluk Allah. Nah, namanya itu khuluk. Kalau bahasa gampangnya ada kebiasaan, kepribadian, budi pekerti, ya, yang selalu melekat dalam diri beliau. Nah, dan itulah pujian Allah untuk Nabi, kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Al-Quran. Yang bukan cuma dipraktikkan pribadi, tapi sampai didakwakan kepada orang lain. Walaupun orang itu menuduhnya orang gila. Perkataannya ada perkataan yang buat-buatan saja. Tapi Allah bersihkan. Bersihkan itu dari Nabi di surat Nun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sungguh engkau dengan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang gila. Bahkan wa inna lakala ajrun ghairu mamnun. Engkau akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya ketika engkau sudah amalkan dan engkau dakwakan. Dan bahkan kata Allah, karena itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang azim, masya Allah, azim, yang agung. Ikhwan, dari mana pangkal sekalian? Dari membacanya, menghafalkannya, tapi tadabbur. Tapi tadabbur. Makanya para ikhwan muliakan, masya Allah, ya. Ini ayat walaupun dia pendek ini ayat ini, ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Pendek satu baris. Tapi masya Allah. Ya. Ini kalau kita pahami dengan baik sekalian, itu akan memberikan kita motivasi sangat kuat untuk jangan pernah berhenti untuk belajar ikhwas sekalian. Belajar. Ya belajar baca Quran. Ya belajar hafal Quran. Tapi belajar agar bisa tadabbur Al-Quran. Agar nanti kalau kita baca, kita tadabbur. Kita dengarkan orang akhir baca Quran setiap subuh, setiap maghrib, setiap isya. Bukan sekedar rutinitas. Tapi kita dengarkan agar kita bisa mendapatkan barokah itu Al-Quran. Yang kemudian kita bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mempraktikannya. Dalam bentuk mempraktikan sekalian. Nah, ini kesalian Masya Allah ya. Hal yang ketiga yang mau ingat kesalian. Fase mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah. Setiap pekannya kita ini Masya Allah bermajelis. Ya, secara online Masya Allah sekalian. Karena Allah mudahkan. Ini sebuah kesyukuran nih akhi. Ya, kalau bilang offline maksudnya ada kelebihannya. Tapi ketika misalnya kondisi membuat kita belum sempat sekalian, ini Masya Allah online luar biasa. Online luar biasa sekalian. Buat apa? Nah, kita belajar Al-Quran. Kita belajar untuk bisa tadabur. Semua kita bisa mengamalkannya insya Allah ta'ala. Sekalian, ayo. Kita baca Quran. Kita dengarkan, kita hafal Quran sekalian. Itu semua kita hafal posisinya apa? Kita tadabur maknanya. Karena pribadi akhir beberapa hari ini lagi sedang semangat-semangat menghafal Quran lagi nih. Ya. Atau tahu kenapa sebabnya Ustaz? Ya, dulu hafal tapi saya merasa nggak seperti sekarang ini. Itu lebih terasa harus hafal Quran. Luangkan waktu pada subuh untuk baca Quran ke pas lagi kosong Ustaz. Gara-gara anak saya ya, dia kan tinggal di Makassar, tapi sekarang libur ke Jakarta. Ya. Dia selalu menghafal. Coba ada surah hafalannya, ya, surahnya. Itu apa Ustaz? Ayat 1, 2, 3, 4, nanti mundur. Lalu nanti 4, 3, 2, 1. Kok bisa ya? Coba anak, bagaimana cara menghafalkannya itu? Begini Abi, di sekolah diajarkan begini cara menghafalkannya. Oh, apa pakai nikmat Allah jari? Begini caranya, ini 1. Ya, ini ayatnya begini, kalau 1, ini 2. Nanti ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Jadi kalau kita mau mundur Abi, bisa itu. Ya, 6, 5, 4. Mau ganjil
1, 3, 5, 7. Mau mundur 7. Oh, coba. Bisa ya. Bisa ya. Saya coba praktekkan itu. Oh, ternyata bisa juga. Ya, saya coba buat sendiri caranya itu bisa juga. Ya, cuma itu kan dia belum paham. Tapi yang kecil bisa. Maksudnya. Ya, saya coba praktek itu belum bisa. Beberapa satu hari coba setengah halaman, satu halaman, luangkan waktu fokus, itu bisa satu halaman setengah. Nah, itu bisa dibolak-balik. Dibolak-balik. Arti kalau mau orang menghafal serius itu bisa saja. Ya, kalau mau dikembangkan ke depan ya. Tapi intinya apa? Intinya eh, pribadi merasakan beda itu ya. Bisa menghafal Quran, ada tambahan hafal Quran yang sebelum kita nggak hafal. Tapi karena beda kita ngerti itu. Kita ngerti ya. Jadi kalau kita menghafal itu bukan bukan menghafal sekedar menghafal, tapi bisa baca Quran. Jadi nggak perlu buru-buru memang. Walaupun dia murojaah, tapi murojaah apa? Baca dengan tenang. Dengan tenang. Semua hurufnya dibaca dengan apa? Dengan diberikan haknya. Diberikan dengan haknya. Walaupun yang baca agak cepat. Ya. Karena ada tadabbur padanya. Ada tadabbur padanya. Ikhwah yang Allah muliakan. Nah, ini sekali lagi sekalian, ini perkara poin ketiga yang anak ingatkan semua kita tentang pentingnya tadabbur itu. Makanya para sekalian, kenapa Allah itu mencela ya, orang-orang kafir Mekah? Apakah mereka nggak dengar Al-Quran? Oh, dengarkan Al-Quran, sering banget itu. Ya, Nabi datang kepada mereka, sahabat datang kepada mereka, mereka bilang, oh ini ada wahyu Allah. Wah, masa wahyu Allah? Kan nggak percaya dia, tapi dia dengarkan itu. Ini, apa isinya? Isinya ini, isinya, isinya ini, isinya itu. Ya, mereka dengarkan, tapi mereka mendengarkan, tapi tidak turun, tidak mentadaburinya. Paham nggak? Paham, paham. Tapi pahamnya itu nggak sampai membuat mereka itu bisa dalam kemudian bisa mengamalkannya. Makanya Allah mencela orang-orang kafir. Sudah mendengarkan, tapi nggak tadabur. Yang efeknya tidak mengamalkannya. Allah sebutkan itu celaan kepada mereka di dalam surat Muhammad. Coba buka surat Muhammad ayat yang ke-24. Masya Allah. Ini aja pendek juga nih. Aja pendek. Sudah jumpa Ustaz Fikrun? Surat Muhammad ayat yang ke-24. Sudah jumpa Ustaz Fikrun, Ustaz Bilal? Kawan, Bisa ini kita, pelan-pelan, kita perlu Ustaz. baca, perlu baca ayatnya, ya. Dan kita lihat kata demi kata. Masya Allah. Bagaimana Allah merangkai kata-kata ini yang akhirnya menjadi sebuah ayat yang diturunkan kepada Rasulnya dan kemudian didakwakan kepada umatnya. Kepada umatnya. Sudah? Silakan dibaca, Ustaz Fikron, Ustaz Bilal. Berapa, Ustaz? Muhammad ayat yang ke-24. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن Cukup. الذي Mananya, Ustaz? Masya Allah. Ana ada terjemahan, Ustaz. Langsung aja, Ustaz. Nanti kalau lama itu. Masya Allah, tahu, Ustaz. Tujarib, insya Allah. Jarib. Coba. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am atau ala kulubihim aqfaluha. Atau di hati-hati mereka ada aqfaluha. Mana aqfaluha, Ustaz? Itu jamak dari apa? Dari kuflun. Mana kuflun? Qafal. Kuflun, gembok. Oh, gemuk. Kan gembok itu kan kuflun. Apa bang? Gembok. Maksudnya apa? Kunci-kunci maksudnya itu kan. Oh, insya Allah. Baik, Ustaz. Jadi apakah pada hati mereka ada kunci-kuncinya, ada gembok-gemboknya, ada gembok-gemboknya.
Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran, ini celaan ini. Maka mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ya. Sudah dengarkan itu? Ketika dibacakan, ini dengar. Ya, apa? Apa? Apa itu ya kamu bilang itu Al-Quran? Ya, sampaikan sama saya, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, wahai Umar, sampaikan sama saya. Kayak gitu ya. Dia dengarkan. La ilaha illallah isinya. Tapi apa? Tapi mereka nggak sampai tadabur. Karena kalau sampai tadabur, seharusnya berpindah pada apa? Pada yata zakar, baru amal. Kan begitu. Maka Allah mencela. Kata Allah apa? Maka mengapa mereka tidak mentadaburi ayat-ayat? Ya. Kenapa kata tadabur? Am ala kulubin akfaluha, atau pada hati-hati mereka itu ada gemboknya, ada kuncinya itu. Sehingga karena nggak terbuka, ya makanya nggak bisa itu, nggak bisa mentadaburi. Kan kalau Zuhairi siapa? Ada yang nggak terkunci nggak dia? Kan Zuhairi nggak ada yang terkunci, semua terbuka itu sebenarnya itu. Ya, semua terbuka. Tapi apa? Ya itulah sikap ya, dan buat seakan-akan hati itu terkunci, ada gemboknya. Ada, ada gemboknya. Masya Allah. Ini hati terbuka, Saudara. Siap menerima apa saja. Tapi maukah dia mengkondisikan dirinya untuk membuka hatinya. Buat apa? Buat menerima perkataan. Kemudian mentadaburi. Kan? Semua terbuka hati kita ini, saya lihat. Nggak ada gemboknya. Tapi masalah apa? Kalau orang nggak sampai tadabur, seperti orang ada kuflun padanya. Bahkan bukan satu kuflun, bukan satu gembok. Gemboknya akfal, gembok itu banyak, minimal 3 itu gemboknya. Subhanallah. Ini celaan. Nggak ada gembok kita tuh, nggak ada. Tapi kondisi kita, keselian, yang membuat seakan-akan hati itu ada gemboknya. Karena kita tidak mentadaburi. Kita mendengarkan dengan kuping kita nih, telinga kita, dengarkan. Kita baca dengan mata kita Al-Quran. Tapi nggak sampai turun ke bawah, ke dalam hati kita. Nggak sampai turun itu. Lalu turun yang begitu semangat untuk mau mengamalkan. Saya ini sangat. Kemarin saya 1 hari. Ya, temani saya punya senior dari Madinah, dari Malaysia. Dari Malaysia. Ya. Datang ke Indonesia ini ada berapa hal, termasuk diskusi untuk program pengamal program hafal Quran di Malaysia. Saya dengar dia, ya, dia senior jauh sekali dari saya. Dia usia 64 tahun. Ya, tinggal di Malaysia dia. Dia intinya dia mau fokus bagaimana kita bisa kembangkan sama-sama lagi nih Ustaz. Dulu pernah sama-sama di Malaysia buat program hafal Quran. Sempat terputus pandemi. Sekarang datang lagi beliau. Ya, Ustaz kita harus semangat Ustaz. Ya, bantu orang-orang bisa hafal Quran Ustaz. Ya, saya sudah buat Al-Quran terjemah perkata Ustaz. Ya, Ustaz punya program sekejap kita bagi sama-sama ini Ustaz. Kayak begitu kan? Oh itu di mobil cerita suaranya kencang sekali. Saya cuma berdua di mobil, tapi suaranya kencang. Ya, apa tanda tanda semangat dia mau berkhidmat ini. Kita nak bantu orang itu budak-budak itu kegiatan gitu kan? Kita akan bantu budak-budak mahasiswa. Baik yang sudah hafal Quran agar mereka bisa paham maknanya Ustaz. Ya. Itu saya dapatkan dari beliau, motivasi beliau. Kenapa? Agar orang bisa merasakan manfaat yang besar dari ini Al-Quran. Dari ini Al-Quran. Kapan? Bermula dari bisa mentadaburi ayat-ayat ini. Dan itu harus ada program belajarnya itu. Program belajarnya. Kita ini harus kasih kita nikmat, ada jalan-jalannya, tapi orang tak tahu ini program ini. Orang tak tahu program. Ya. Akhirnya apa? Masya Allah. Kemarin saya ada kesempatan ketemu dengan wakil ketua MPR di kantornya. Ya, saya nggak punya link ke situ, tapi dia ternyata temannya itu Ustadz Hidayat Nur Wahid, temannya. Ustadz, saya sudah janjian, kita dikasih waktu spesial 1/2 jam. Allahu Akbar, saya bilang 1/2 jam ini bagi seorang pimpinan itu luar biasa. Ya, datang ke kantor ke kantornya beliau di sana, di Australia. Akhirnya pas datang, masya Allah, ya disambut. Akhirnya kesempatan bisa bisa sampaikan apa harapan kita.
Apalagi kita mau punya program Ustaz menggalakkan Al-Quran di Malaysia, Indonesia saat ini ada bukunya, Ustaz. Ada buku sekejap ini Ustaz. Ini ada buku terjemah perkata Ustaz. Mohon berikan apa istilahnya kesan testimoni. Kamu beliau dengarkan, kan beliau berikan apa, kata-kata motivasi terekam. Ustaz. Artinya apa? Ini ada kondisi saya perhatikan apa orang mau meluangkan waktu ya buat serius sampai tingkat begitu. Padahal kan apa mungkin sudah cukup di Malaysia aja. Ngapain ke sini lagi? Masih harus dari sana. Saya pikiran apa? Saya ini Ustaz. Ustaz tahu nggak saya ini apa? Saya bukan orang Malaysia Ustaz. Saya ini orang Indonesia. KTP ku orang Indonesia. Loh, tapi saya Ustaz, karena menikah dengan orang Malaysia, dia orang Malaysia, anakku juga orang Malaysia, saya punya dua. Ini dua KTP. Aslinya apa? KTP Malaysia. Tapi saya punya hak tinggal seumur hidup. Ya, seterusnya itu di Malaysia. Saya terima semua tuh hak sebagai di Malaysia. Satu tak bisa. Hanya satu. Apa? Nggak bisa nyoblos. Itu jargon. Nggak bisa nyoblos. Itu aja. Tapi saya membuka usaha, membuka apa saja. Saya mau berdakwah. Saya bisa semuanya. Satu nggak bisa. Nyoblos saya nggak bisa. Oh, begitu. Nah, kenapa saya di Malaysia bisa berdakwah? Kenapa saya nggak bisa berdakwah? Saya mau berdakwah, Ustaz. 40 tahun saya sudah di Malaysia ini serius. Saya sekarang mau serius berdakwah di Indonesia. Ya kan? Artinya apa? Ini dan dia fokusnya di bidang ini, di bidang paham memang. Ya dia mau garakan. Anak hari ini belajar, Ustaz. Belajar sama beliau, masya Allah. Ya, dengan umur yang sudah lumayan lah 64 tahun, tapi suaranya, semangatnya masih luar biasa. Bagaimana biar ini? Dan dia bilang, dia ulang-ulang itu saat saya nggak kepikir saat sekarang saat itu namanya sudah dekat dengan perdana menteri ya apa Anwar Ibrahim. Ini Ustaz fotonya Ustaz. Ya, bahkan beliau sudah punya program untuk Al-Quran. Kita bisa masuk Ustaz. Ya, dan kita harus masuk kepada para pimpinan Prabowo. Ya, kita harus dekati Prabowo. Apa? Buat dia punya apa? Memberikan instruksi pimpinan agar orang belajar paham Al-Quran. Uh, saya pribadi belum gambar Ustaz bilang. Bagaimana masuk Prabowo ini kan? Presiden ini. Tapi benar. Kalau presiden buatkan seruan, ya kita bisa jalan Ustaz. Ya, apakah dia mendanai dari pemerintah misalnya, bisa jalan kita. Saya tuh nggak, saya masih berpikir bagaimana bisa masuk ini. Tapi Allah akan mudahkan kita Ustaz. Allah akan tolong kita. Kalau kita serius Ustaz. Ini artinya contoh ya, orang-orang yang Masya Allah sampai sudah segitu, dia punya impian, punya harapan, ya apa lewat pimpinan-pimpinan apa ya, orang-orang yang kasih amal-amal kenegaraan mereka. Ya, mereka orang-orang baik, cuma karena perlu sampai infak pada mereka dalam program kebaikan. Gitu saya bilang ya. Saya bilang punya program Al-Quran, punya program di Rosa, punya program terjemah Quran, program tahsin di lembaga. Bagaimana ini masuk sampai ke tatanan pimpinan ini? Ya, bupati kan? Apa dia bisa ketuk palu itu kayak gitu kan? Untuk menginstruksikan kepada kepada istilahnya uh, uh, apa, para pengurus di sana, masyarakat itu untuk belajar Al-Quran digalakan, belajar baca, belajar tahsin, belajar menghafal, belajar paham. Ya, ya. Di antaranya dengan metode apa di Rosi misalnya, metode sekejap, metode tahsin mahir. Kalau akhirnya belum begitu Ustaz, ya apa sampai itu tertulis, kita pakai itu Ustaz. Buat apa? Buat masuk ke masyarakat. Jadi sudah, masya Allah ya. Artinya hal sifatnya teknis tapi sampai tataran berpikir begitu. Ya, berpikir begitu. Ya, Ustaz Asri, ya bagaimana kira-kira masuk sampai sampai begitu. Kita kan sekarang ini masih skupnya masjid, ya. Kita udah kayak bikin jalan, apalagi kantor berikan jalan, alhamdulillah. Ustaz. Tapi sampai tataran yang lebih tinggi terdapatkan, ya itu kalau sekiranya, masya Allah, bisa saat itu memberikan jalan lebih luas untuk mempercepat dakwah kita. Ya kita belajar kan, kita belajar itu dari dakwahnya Nabi kan, kepala suku yang dipegang, ya kepala suku dipegang, masya Allah dengan cepat itu tarik suku ke bawah, ke bawah. Nah, ini di antara hal yang kita ingatkan di kesan. Intinya besar, bagaimana kita pribadi bisa tadabur dan kita bisa bantu orang lain untuk bisa tadabur, memahami kita paham yang berujung dengan pengamalan akan di sini.
Al-Quran begitu banyak, 6 ribuan ayat. Bagaimana ditadaburi ini? Bagaimana diamalkan ini? Itu jadi tugas kita akhir. Sejak kelembagaan kita ingin menjadi bahagian daripada orang-orang yang bisa bantu diri kita dan bantu orang lain untuk bisa mentadaburi Al-Quran agar bisa mendapatkan mubarak keberkahan yang besar dari Al-Quran. Itu kesan hal yang ingin saya ingatkan kepada kalian pada hari ini. Tentu insya Allah akan ada beberapa hal ya, yang sifatnya lebih teknis ya berkaitan dengan tadabbur ini yang semoga pekan depan ya, kita akan sampaikan ya. Bagaimana orang terbetul punya reaksi pada matanya, reaksi pada kulit tubuhnya misalnya nih ketika tadabbur Al-Quran. Ya, betul. Dia dengarkan tapi itu akan ada reaksi yang nampak pada matanya, nampak pada getaran tubuhnya misalnya. Ini Masya Allah kita dapatkan di Al-Quran. Ya. Contoh orang-orang yang ketika dengarkan Al-Quran lalu ada reaksi pada mata-mata mereka, ada reaksi pada kulit-kulit mereka, akhirnya turun ke tangan pada mereka yang mereka bisa mempraktikkan Al-Quran dalam diri mereka. Insya Allah kenapa kita akan sebutkan ya beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi hari ini sekalian, Ana mengingatkan sekalian satu hal ya. Ayo sekalian, kita menjadi bahagian orang-orang yang apa? Yang semangat untuk bisa pertama mempraktikannya itu pribadi kita, ya, dan semua sisinya, tetapi semangat juga untuk bisa menjadi wasilah orang lain bisa dekat dengan Al-Quran. Orang bisa benarkan Al-Quran, orang bisa belajar Al-Quran, orang bisa tadabbur Al-Quran, orang bisa baca Quran dengan bagus, orang bisa paham Al-Quran dengan bagus, orang bisa mengamalkan Al-Quran. Dan maka bukan cuma itu, orang bisa mendakwakan juga Al-Quran. Bukan cuma Ustaz Bilal, bukan cuma Ustaz Fikri, tapi bertambah. 1, 2, 3, 4. Orang yang punya hati dengan Al-Quran sendiri. Apa? Ya kurang-kurang 8M ini. Hatinya dengan 8M. Makanya kita berharap ini gerakan Masya Allah yang kita sedang jalankan ini. GSD, ya, gerakan sejuta dai, ya, yang merupakan daripada mau ikut belajar halaqah Al-Quran. Ini bagaimana kita bisa serius Ustaz. Kita serius sih. Alhamdulillah hari ini kan hari kita musyawarah ya. Musyawarah di tingkat daerah, musyawarah tingkat di wilayah, sesuai tingkat pusat. Ini memang bisa kita semangati lagi. Ya, semangati lagi. Buat program-program, buat perencanaan hari dengan target-targetnya. Ya, semoga Allah mudahkan. Saya Ustaz mohon doanya, saya ini insya Allah hari Sabtu ini berangkat. Ya. Saya pikir mau ikut, saya mau berangkat Ustaz. Ya, ke ujungnya Indonesia ini, ke Merauke, ke Papua, sampai ke perbatasan. Jadi undangannya itu untuk apa? Awalnya untuk musyawarah wilayah di Papua Selatan, tapi sekaligus buat pelatihan paham Al-Quran. Ya, ada untuk umum, nah, untuk apa? Ikhwan kita yang diharapkan bisa menjadi guru-guru di sana. Itu satu pekan rencananya di sana. Ya sekalian, sebagai ikhtiar kita lah sejak bersamaannya untuk bisa menjadi Al-Quran insya Allah ta'ala. Semoga kasih keberkahan. Gitu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, semoga Allah berikan keberkahan insya Allah ta'ala. Ya. Mungkin cukup biasa Fikrul ya. Ini kita apa? Ya, Ini Fikrul, ini tipis atau tebal ini, Ustaz? Tipis-tipis atau tebal-tebal ini? Agak lama ini. Tapi ya setengah jam. mantap filmnya Ustaz Nahir. Itu sudah siap berangkat, Ustaz. Iya, insya Allah. Siap untuk berkhidmat lagi. Ganti. Cari nafkah Ustaz. Ya, gitu. Demikian Ustaz ya. Barakallahu. Mungkin ada tambahan-tambahan atau faedah-faedah yang mau sampaikan? Dipersilakan. Kita mulai dulu dengan Ustaz Ahmad Satrianto nih, Ustaz. Ya. Ustaz. Tipis lah ya kan? Belum ada Ustaz. Ya. Lagi. Ustaz bisa membayangkan bagaimana belajarnya nanti Ustaz. Bagaimana kita ini bagaimana kita belajar untuk bisa tadabbur Al-Quran. Kita bayangkan Ustaz. Bagaimana cara kita mendakwakan orang agar bisa paham Al-Quran Ustaz, tadabbur ini. Bagaimana model programnya, kurikulumnya Ustaz. Bagaimana mengajak orang agar bisa belajar Al-Quran. Ini kan semua butuh pikiran Ustaz. Butuh pikiran. Sampai benar-benar ada kelasnya orang belajar paham Al-Quran. Ada kelasnya orang belajar terjemah Quran.
Dan sampai apa? Dibantu untuk bisa mempraktekkan itu. Praktekkan itu semuanya. Ada sembilan, teman-teman? Ada faedah-faedah yang mau ditambahkan? Perkuat? Apa adakah hal yang antum bayangkan, Ustaz? Dari materi kita tadi? Saya teringat di daerah apa namanya di Jogja, Ustaz. Pada saat saya masih kuliah di Jogja itu ada daerah binaan kita, Ustaz. Sebenarnya lama, ya memang masuk daerah-daerah awal guru kita Ustadz Ridwan, yaitu di daerah Godian, daerah Sleman, Kecamatan Godian. Itu ada satu desa, Ustadz, satu desa sempat lurahnya itu mencanangkan gerakan berantas buta huruf Al-Quran, dan itu Masya Allah. kerjasama dengan kita dengan Dirosa, Ustadz. Nah, saya kurang tahu perkembangannya hari ini bagaimana. Kita sudah sudah pulang ke Kediri, Ustadz. Tapi setidaknya ya hal-hal itu kan hal-hal yang membahagiakan, sekaligus satu, kita bahagia, senang mendengarnya, bersyukur. Yang kedua, memang kita memang idealnya kita semua punya visi emang ta'awun, Ustaz, ya, dengan para pemangku kebijakan, ya, di level yang paling rendah, Ustaz. Jadi istilahnya di level desa, Ustaz. Apalagi kalau tadi Ustaz bilang kalau sampai nanti RI 1 nanti, ya, bersama oleh Pak Prabowo bisa sampai punya program seperti ini, pasti akan lebih masif lagi, Ustaz. Syukran, Ustaz. Betul, Ustaz. Itu di Makassar, Ustaz, ada program apa tuh? Lorong Mengaji, Ustaz Bilal. Itu programnya apa? Pemerintah Kota Makassar, Ustaz. Lorong Mengaji. Ya, itu kan bahasa lorong-lorongnya. Apa jalan yang kecil itu, Ustaz? Apa istilahnya? Apa? Ganggang ya? Ganggang, Ustaz. Ganggang itu lorong-lorong. Itu masalah itu sampai itu oleh kota. Itu punya program, Ustaz. Lorong Mengaji. Apa? Bagaimana bisa menggalak anak-anak itu belajar Al-Quran di lorong-lorong itu, Ustaz. Ini apa? Desain programnya. Buat pelatihan untuk guru-guru baca Quran, Ustaz. Didanai, Ustaz. Lalu kirimkan Ustaz. Guru-guru itu untuk mengajar Al-Quran di lorong-lorong itu. Masya Allah. Pakai apa? Pakai dana, ya. Dana yang diamankan kepada pemerintah itu. Itu luar biasa sekali. Kalau kita masih selesai, mau kemana? Ustaz, mau ini, Ustaz. Mau pergi mengajar. Apa? Program ini, program apa? Lorong mengaji. Kenapa? Karena komunikasi, kan akhirnya apa? Jadi program pemerintah di daerah. Dia punya kemampuan, Ustaz. Tapi kan dia nggak bisa kerja. Nah, itu fungsi kita. Fungsi kita. Siapa nih bisa sampai kepada calon bupati, Ustaz, ya kan? Bupati buat program ini. Apa buat program lorong, buat program yang mengaji. Ini program ini belum ada yang punya nih program ini. Kira begitu. Kan orang butuh hal baru, Ustaz. Kira apa hal baru ini? Kalau program promosi pendidikan gratis, sekarang udah gratis pendidikan. Ini kan, Ustaz. Program kesehatan gratis, sekarang udah gratis kesehatan itu, ya kan? Kalau merasa miskin tinggal daftar dapat BPJS. Kalau merasa miskin, kalau kaya bayar. Tapi ada programnya. Akhirnya muncul apa? Program makan siang gratis. Jadi program yang dipromosikan oleh calon presiden. Oh, menang. Ya, menang dia. Karena cukup beda dan langsung menyentuh itu. Tapi yang uniknya ini saya pernah lihat sekarang bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar program, tapi ya Allah, kemarin hari Senin sudah mulai diluncurkan itu, Ustaz. Programnya itu. Masya Allah. Kan setelah evaluasi programnya bukan makan siang, Ustaz. Gratis. Apa tuh? Makan bergizi. Apa tuh? Apa program makan bergizi nama itu. Dan ini kayaknya bukan siang, Ustaz. Di pagi hari kalau nggak salah, Ustaz. Benar ya sebenarnya? Bukan siang hari. Diganti ke pagi hari makanya itu. Karena kalau siang ada jam 10 sudah pulang. Jam 10 pagi udah pada pulang, ada apa SD kan? Diganti program bergizi, Ustaz. Bergizi. Saya perhatikan, ya Allah. Alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan sangat luar biasa. Ya.
Targetnya 3 juta, ya bertahap ya. 3 juta anak-anak akan mendapatkan hal tersebut. Ini start dari sekolah umum nih. Nanti ada program persiapan untuk ke pesantren. Ini lagi sedang mau sampaikan pesantren. Jadi minimal ya uangnya negara ini dipakai buat memberikan makanan. Iya, makanan. Bisa Peluang besar mempercepat untuk banyak korupsi hal. lagi nih, Ustaz. Hah? Peluang besar untuk ada terjadi apa di sana, Ustaz. Iya. Tapi Pemangkasan. tapi kan ada dapur khususnya. Setiap dapur itu ada ahli gizinya, ada ahli gizinya, ada akuntan yang mengawasi keuangannya. Hal kuliah sekali. Kenapa? Karena ada ide-ide yang muncul dan dipraktikkan dan kita bisa merasakan ya. Insya Allah Allah jaga ini program dari korupsi, dari keburukan, ya, dari makanan yang nggak berkualitas, semua dijaga semuanya. Harapan kita untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kan kebayang ya, kalau misalnya satu kali makan 10.000, ya kali 20 hari sudah 200.000 itu. Ya, penghematan kepala keluarga. Kalau anaknya 2, 400.000. Ya, semua kalau jaga. Ya. Dari mana? Dari orang-orang yang menyampaikan ide-ide kepada pimpinan, atau pimpinan punya ide-ide dari hasil lihat kiri dan kanan. Ya. Kemudian manfaatnya besar. Nah, kalau kita gini apa? Ide kita bagaimana agar program Al-Quran ini bisa sampai kepada masyarakat. Kita mulai lagi ngomong ya sama pengurus masjid di tempat kita berada. Pak, saya punya program, punya kawan-kawan bisa bantu untuk program baca Quran, untuk program tahsin, untuk program faham Al-Quran. Silakan bisa bantu. Nanti dia apa? Dia kalau dia setuju, udah dia tinggal sampai sama jamaah, berikan fasilitas. Ya, bahkan apa? Fasilitas dari kas masjid misalnya. Kas masjid itu dipakai. Ya. Udah gurunya datang, gurunya apa? Memang dikasih kafalah ketika datang itu. Bukunya dibeli dari kas masjid. Kas masjid. Jadi gurunya kita apresiasi, ya. Lalu untuk buku-bukunya dari kas masjid didapatkan. Kenapa? Dari mulai. Ya, kita bantu sambungkan sampai kawan-kawan kita yang punya apa? Yang punya keahlian di bidang baca Quran, di bidang paham Quran, di bidang tahsin Quran. Kira-kira begitu saja. Ya, ini mohon akhir sekalian bisa diperhatikan sekalian. Dan ya, nanti ke depan kita mau coba cek ini, cek perubahan. Ustaz. Apa perubahan yang terjadi Ustaz dalam hidup kita Ustaz berkaitan dengan khidmat kita dengan Al-Quran. Dari program kita yang bertambah, kualitasnya, atau sampai jumlah orang yang terlibat dalam program-program Al-Quran kita. Program Al-Quran kita. Apakah ada perubahan ataukah stagnan? Kalau dia nggak berubah, Ustaz, ini kira-kira masalahnya apa? Apa kita nggak jalan ataukah apa? Ya, insya Allah. Itu Ustaz mungkin hal yang mau saya sampaikan pada kalian. Terus semangat. Ya, sekali saya ini hari ini saya terima tamu nih, nginep di rumah saya. Ustaz nggak usah tinggal di hotel. Ustaz di rumah saya. Di rumah saya ada kamar yang untuk tamu. Ya, Masya Allah, banyak hal saya dapatkan dari beliau. Ya, semangatnya dia telepon. Saya Ustaz punya link ke Bupati Kota A ini. Saya telepon Ustaz langsung sama apa orang tangkanannya Ustaz. Dia telepon. Masya Allah. Saat kita harus bereskan segera ini Ustaz. Wah, Masya Allah. Bagaimana bergerak cepat ini kalau kesempatan. Gitu kira-kira ya. Ada tambahan lagi? Ustaz Bilal, Ustaz Fikrul, Ustaz Syarkun. Ini sudah modelnya bagaimana eksekusi teknis. Ya. Kita sudah belajar dalilnya kan? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Tapi bagaimana ini bisa jalan programnya? Itu ranah kita Ustaz. Ranah kita sebagai pengurus lembaga dakwah ini. Padahal saya pikir ada tambahan. Ada yang punya ide-ide? Untuk ide kan ya belum apa Ustaz, belum kepikiran ya. Gitu. Untuk masalah pengembangan Al-Quran saja, insya Allah. Jadi gini Ustaz, kalau ada gini Ustaz, kan jelaskan per orang ya. Cuma gini, kita ini bergerak dengan waktu Ustaz. Waktu terus bergerak. Kalau sejak kemarin selalu dihitung Ustaz. Itu apa? Itu adalah berapa targetnya? Oh, tambahan 100 orang ya di Sumatera Selatan. Jadi nanti akhir tahun depan
ada 100 orang yang terlibat dalam belajar Al-Quran. Dalam hal Al-Quran lewat program tarbiyah. Nah, itu ukurannya, Ustaz. Bagaimana caranya ini agar bisa bergerak, Ustaz? Mau bentuknya dakwah fardiyah, datangi satu persatu orang. Atau ada yang bisa lebih cepat, Ustaz. Gitu kan, kan? Ya. Nah, sekarang kita berpikir apa? Berpikir bagaimana bisa lebih cepat. Sekali bergerak, bisa banyak orang. Bentuknya apa? Itulah komunikasi, Ustaz. Dengan pihak sekolah, yang sudah punya komunitas, yang sudah punya kumpulan pengajian orang-orang, yang sudah punya mesin orang kelola, sudah berkumpul, Ustaz. Nah, itu kita masuk untuk menawarkan program-program Al-Quran. Kami ini ada cara membuatkan satu orangnya program bait kita bawa usul, Ustaz. Program bait. Belajar Al-Quran intensif dan terpadu. Itu nanti akhir bentuknya apa? Sekarang kan masih online ya. Nanti kita akan titiknya apa? Ada proposalnya, Ustaz. Ustaz Bilal ya. Itu yang siap. Dibawa kemana? Ke masjid. Tawarkan. Pak, kami bisa bantu untuk program Al-Quran bisa Bapak. Apa? Ada program bait 5T. Satu program tahsin. Program tilawah. Bantu program baca Quran dengan metode di Rosa misalnya. Yang kedua, program tahsin. Ada program metode mahir. Yang ketiga ada program tafhim, paham Al-Quran. Ada program metode sekejap. Yang keempat, ada program tahfiz. Bantu jauh bisa bertambah hafalannya. Kami ada programnya, Pak. Nah, program kelima, program tarbiyah Al-Quran. Apa itu, Pak? 3E. Ada program tahsinnya, ada program tahfiznya, ada program tadaburnya di situ, Pak. Insya Allah kami siap. Ada guru-gurunya bisa mendampingi. Coba. Ini kan memang harus jalan, tapi kan butuh siap, Ustaz. Butuh proposal yang siap itu, Ustaz. Kalau sudah oke, buat pelatihan-pelatihannya, ada guru-gurunya. Guru-guru baca Quran, guru tahsin, guru faham. Harus siap. Karena kalau nggak siap, saya pikir nanti repot kita. Sudah datang, oke Pak siap. Kami mau belajar tahsin ini. Tapi mana gurunya? Makanya apa? Paling minimal Ustaz pikir semua DP itu punya guru, punya apa? Punya master. Orang utama untuk guru baca Quran, untuk guru tahsin, untuk guru faham Quran, untuk guru tahfiz. Itu perlu saja spesial ya. Yang dipakai masuk ke masyarakat insya Allah. Nah, ini sudah mulai kita tentang teknis yang kita mau buat Ustaz. Semoga memudahkan ini. Ya silakan. Tambahan terakhir Ustaz Syarkun. Belum ada, Ustaz. Boleh ya. Dulu, Ustaz. Tapi sudah bisa dibayangkan Ustaz ya. Bagaimana mempraktikkan ini semuanya secara teknis. Ya. Insya Allah. Kalau saya praktik, ini praktik ya. Praktik di mana? Di Merauke ya. Jadi mereka itu diamanahkan Ustaz untuk buat musyawarah kerja. Ya. Lalu akhirnya ditunjukkan saya menjadi pendampingnya. Saya saja pendamping ya. Nah, kan dia punya dua pilihan Ustaz. Mau buat secara online atau buat secara offline. Ya. Kalau offline berarti apa Ustaz? Ana datang dari Jakarta ya, kemana? Ke Merauke. Bisa pikir berapa tiketnya? Saya pikir. Ada tahu tiketnya berapa? Ustaz Asri? 3 juta ya, Set. Ah? 3 juta, Set. Bukan 3 juta. 4, 5. 4 juta, Ustaz. 4 juta. 4 juta 4 juta mungkin, Ustaz. perginya, pulang pergi 8 juta. 8 Itu. juta. Amazing. Oh, kan? Kalau ke Semarang Ustaz, mulai nggak sampai 1 juta, nggak nyampe. Ya, ada kereta banyak, kan? Bisa. Ya ini kalau jadi Ustaz 8 juta. Ya. Awalnya dia mau bilang Ustaz online, Ustaz online. Cuma karena bilangnya saya bilang saya pertama kalau online ya itu. Tapi ini karena saya dorong kita buat secara offline. Ya, akhirnya apa? Saya tawarkan buat program menjadi sumber pendanaan. Apa itu? Udah. Saya tawarkan untuk buat pelatihan terjemah Quran sekejap. Ya, dan minta mereka berbayar. Berbayar pesertanya, dihitung. 1 orang 100.000. Kalikan dengan 100 orang sudah 10 juta. Golnya 200 orang, berarti 20 juta. Bisa tutup biaya operasionalnya. Ya, bisa tutup biaya operasionalnya. Kayak gitu kan? Ya. Oke. Apalagi? Coba lobi pusat. Bisa bantu nggak pusat ini untuk bisa bahkan ya bantuan? Ya. Di lobi kata pusat kita pindah dana 12 juta. Buat apa? Buat pendampingan. Semua DPD
berapa? 37. Bagaimana caranya itu baginya? Coba lomba lagi nih. Ini jauh nih di Merauke nih, jauh. Akhirnya dia WA, Ustadz berhasil Ustadz. Apa dia bilang? Bagi dua. Oh, bagi dua. Ya, bagi dua. Jadi 50% ditanggung oleh apa? Ditanggung oleh DPD di Papua, setengahnya ditanggung oleh pusat. Ya. Oh, gembira dia, Ustadz. Akhirnya apa? Kemarin dia sudah lobby, dia kirim uang tiketnya ke saya. Berhasil, Ustadz. Ya, ini sebenarnya. Kenapa? Sekarang siapkan proposalnya, Ustadz. Datangi sekolah-sekolah, datangi masjid-masjid, datangi pihak MUI, minta support ini acara. Ini acara. Hari Sabtu jalan, Ustadz. Artinya apa, Ustadz? Ini udah kebayang, Ustadz. Ini dananya akan banyak ini yang dibutuhkan. Tapi kita kerja. Ya. Semoga jadi, Ustadz. Pertama orang tahu program, kita punya program apa Faham Al-Quran di sana. Kita buat pelatihan guru-guru. Anda siap 1 pekan di sana. Biasanya orang kan datang cuma 1 hari langsung pulang. Nggak ada yang siap 1 pekan. Di Merauke untuk penampingan khususnya program Faham Al-Quran. Nah ini contoh Asri. Ya bagaimana kita apa? Itu berpikir memang lebih daripada biasa. Daripada biasa. Dan semua itu ada jalan-jalannya kalau kita punya kemauan yang kuat. Insya Allah Ta'ala. Ya, silakan Iko lihat. Ya, semoga bisa ambil pelajaran ya, daripada apa ini semuanya. Ada yang mau tambahkan, Mas Asri? Nah, Ustaz. Atau sudah berkerwin di Sumsel? Ini Ustaz, kami mau juga persiapan muker dulu Ustaz. Rencana kami SC-nya Ustaz Ahmad. SC-nya kita bentuk panitia Ya. karena kita mau buat proposal, kita mau ini Ustaz, kunjungan ke gubernur Ustaz.